Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 6 MI Abagi Parkitul. Semoga anak-anak semangat dan ceria untuk melaksanakan aktivitas hari ini serta mengurangi bermain gadget dan memanfaatkan gadget atau HP untuk kepentingan belajar, untuk bermain sekedarnya saja nih. Oke, untuk hari ini semoga sudah siap untuk belajar dan tentunya sudah mandi pagi, sarapan, serta sholat duha dan tadarus. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang tematik dengan subtema bersatu kita teguh di tema 2, subtema 3 materi Bahasa Indonesia dan IPS. Sebelumnya, Indonesia itu adalah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tetapi satu jua. Artinya meskipun kita berbeda, kita mempunyai satu tujuan yang sama untuk menciptakan sebuah negara persatuan dan kesatuan. Oke. Masih ingat dulu Bu Guru pernah menjelaskan tentang sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kemarin bulan Agustus kita peringati ke 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Di balik sebuah peristiwa proklamasi ada banyak cerita atau sejarah yang perlu dan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang naskah asli proklamasi. Ada tokoh namanya PM Dia. Di situ teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah PM Dia. Ia mengambil naskah dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Naskah asli yang disimpan PM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan PM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak kejadian saat itu. Selain naskah proklamasi, ada dalam peristiwa proklamasi satu hal penting, yaitu tentang bendera merah putih atau sangsaka merah putih. Bu Guru ada kisahnya atau ada ceritanya. Silakan anak-anak baca sendiri di rumah di slide berikut. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah membaca. Di situ disebutkan intinya bahwa bendera merah putih itu adalah bendera pusaka Republik Indonesia yang dijahit oleh istri Bung Karno yang bernama Ibu Fatmawati. Ya, dari dua bacaan di atas menyatakan bahwa peristiwa proklamasi terjadi dengan penuh perjuangan dan persatuan para pahlawan. Artinya di sini semua masyarakat, semua elemen pada zaman dahulu bersatu untuk menuju sebuah kemerdekaan Republik Indonesia.
Teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Provinsi Jakarta, atau lebih tepatnya di kediaman Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di situ Bu Guru sebutkan atau garis bawah dan bertuliskan tinta merah provinsi. Provinsi itu adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah provinsi. Kemudian meskipun sudah merdeka, penjajah belum selesai untuk berusaha menguasai kita. Mereka belum puas untuk menguasai kekayaan alam Indonesia, sehingga banyak terjadi pertempuran-pertempuran di negara kita, contohnya di Surabaya, di Hotel Yamato, di Semarang, pertempuran 5 hari di Semarang, di Medan, kemarin yang lewat teks bahasa Indonesia yang Bandung Lautan Api, itu adalah contoh peristiwa-peristiwa setelah kemerdekaan, di mana mereka masih berkeinginan kuat untuk menguasai kembali Indonesia. Tapi Indonesia karena sudah merdeka dan semangatnya sudah sangat berkobar, mereka tetap berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan kita sampai detik ini. Semoga terus dan terus kita sebagai generasi penerus bangsa tetap semangat untuk meneruskan para perjuangan para pahlawan. Selain perlawanan di daerah-daerah di seluruh Indonesia atau di bagian-bagian wilayah Indonesia, mereka juga melakukan sebuah perjanjian dengan negara Indonesia. Selain lewat bertempur, mereka juga melalui jalur perundingan rapat. Contohnya perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati yang terjadi di Linggarjati, Jawa Barat. Ada lagi perundingan Roem-Royen. Bisa kalian sendiri baca di LKS kalian masing-masing karena ada di halaman 45. Selain itu, kenapa disebut dengan perjanjian Roem-Royen? Karena perwakilannya bernama Roem dan Royen. Kalau Roem-Royen itu adalah Indonesia dengan Belanda. Ada lagi konferensi meja bundar. Di situ adalah segala bentuk perjuangan Indonesia lewat jalur diplomasi, bukan peperangan. Oke, di sini Bu Guru punya kalimat terjadinya perundingan Renville. Karena Renville ini, sejarah Renville ini perjanjian atau perundingan ini terjadi di kapal Renville milik Amerika Serikat, makanya dinamakan perundingan Renville. Guru ulangi lagi, terjadi perundingan Renville yang relatif sama dengan perundingan Linggarjati. Ada kata relatif. Relatif ini adalah kata tidak baku, sedangkan relatif tadi pakai V, sekarang pakai F, adalah kata baku. Nah, tadi Bu Guru nulis kata tidak baku dan baku. Apa sih itu kata tidak baku dan kata baku? Ya, kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang berasal dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, ayah membeli obat di apotik. Apotik itu adalah kata tidak baku. Misalkan kalian di rumah mempunyai kamus bahasa Indonesia, kamus KBBI, apotik itu adalah bukan tidak baku atau tidak sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang betul itu adalah tulisannya adalah apotek. Apotek, ya. Nomor 2, Tika bercita-cita menjadi atlet loncat indah.
atlet Bu Guru kasih tebal, atlet itu tidak baku. Bakunya adalah atlet, pakai E. Mohon maaf, itu di belakang ada Ki, itu nggak ada ya, di atlet Q-nya dihapus. Kemudian yang ketiga, kelelawar aktif melakukan kegiatan di malam hari. Aktif itu pakai V. Di sini pakai V. Aktif pakai V itu adalah contoh kata tidak baku. Bakunya pakai aktif, pakai F. Apotek, atlet, dan aktif itu adalah penulisan yang benar dalam kaidah bahasa Indonesia. Selain itu ada juga misalkan bis itu tidak baku, bakunya adalah bus. Dan masih banyak contoh kata baku dan tidak baku yang ada yang biasa digunakan di sekitar kita, tapi karena mungkin kita belum tahu, jadi tidak memahamkan, tidak memperhatikan. Oke, setelah mempelajari kata baku dan tidak baku, yang buku contohkan itu sebenarnya ada juga di halaman ada di halaman 64. Jadi nanti kalian bisa salin sendiri jawabannya di halaman 264 di LKS tema 2. Oke, dilanjut. Untuk tugas hari ini, Bu Guru minta anak-anak untuk membaca teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia lewat video. Kalau misalkan berhalangan lewat video dengan alasan yang urgent atau penting, boleh dengan menggunakan pesan suara. Di sini Bu Guru sajikan dengan bunyinya ya. Ada teksnya. Bu Guru bacakan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mungkin kalian agak asing dengan kata-kata ada menjatakan tulisannya. Memang bahasa Indonesia dulu seperti itu, sekarang sudah berubah menyatakan. Ada beberapa kata yang memang berbeda tulisannya, menjatakan. Terus cara dulu TJ pakai TJ, sekarang langsung C, cara. Silakan dimohon anak-anak untuk melaksanakan tugas hari ini dengan baik, tinggal membaca. Boleh mengirimkan dengan video ataupun pesan suara. Sangat Bu Guru tunggu keaktifan kalian di kelas 6, karena waktu kalian di kelas 6 tidak lama. Semoga bisa memahami untuk materi hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah masing-masing. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.